peran dan fungsinya ya, salah itu KPU Kabupaten Pekalongan itu sesuai dengan undang-undang, yaitu dia melaksanakan semua tahapan gitu ya. Ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kan kita tahu yang namanya data penduduk ini kan dinamis sekali, selalu berubah. Yang nggak kalah penting, ini berkaitan dengan tingkat partisipasi Mbak Yanti. Alhamdulillah sih ya, kemarin baik pemilu maupun pemilihan tingkat partisipasi kita lumayan tinggi. Ya, nah ini kan kita harus tingkatkan lagi, aktif lah ya, kreatif. Dan alhamdulillah sekarang ini kan KPU Kabupaten Pekalongan mendapatkan pegawai-pegawai baru. Nah, yang anak-anak muda, anak-anak muda yang jiwa-jiwa muda yang biasanya kan anak-anak muda ini lebih kreatif dan mereka memang memahami teknologi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, kita berjumpa pada podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Senang sekali saya Yanti hadir menemani Anda dalam bincang-bincang seputar dunia kepemiluan, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif dari narasumber terpercaya. Pemilu dan pemilihan telah usai, namun tahukah Anda bahwa kerja KPU tidak berhenti sampai di situ saja? Masih banyak kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan KPU setelah tahapan pemilu dan pemilihan usai. Baik dalam hal evaluasi, pendidikan pemilih, hingga persiapan menuju pemilu tahapan selanjutnya. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita Ibu Lailatul Izzah, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum Bu Izzah. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Ya, selamat datang di podcast Bisik Bu. Makasih. Ya, kami senang sekali Ibu bisa hadir. Kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini, mengenal KPU lebih dekat, kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Bu Izzah, sebelum kita masuk pada kegiatan pasca pemilu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, kepada ini teman pemilih nggih, seperti apa sebenarnya peran dan fungsi KPU khususnya di tingkat Kabupaten Pekalongan? Iya, peran dan fungsinya ya, salah itu KPU Kabupaten Pekalongan itu sesuai dengan undang-undang, yaitu dia melaksanakan semua tahapan gitu ya. Kemudian juga adanya pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih, terus perencanaan program dan pelaksanaan anggaran, serta kita juga melaksanakan yang namanya evaluasi. Seperti itu, dan persiapan untuk pemilu maupun pemilihan berikutnya. Itu salah satu tugasnya yang dikerjakan di tingkatan kabupaten. Selain itu juga ada tugas-tugas lain sih yang diberikan oleh KPU RI. Jadi kita sebagai memang ini ya vertikal ya dari KPU, jadi kita melaksanakan tugas-tugas dari KPU RI maupun KPU provinsi. Seperti itu. Jadi setelah pemilu selesai ini ternyata masih banyak aktivitas yang dilakukan KPU ya Bu? Masih banyak sekali Mbak Yanti ya. Jadi ada beberapa hal. Kalau mungkin pas pada waktu tahapan ini kan sangat ya tinggi sekali ya kegiatannya, padat sekali. Nah, di luar itu tetap masih ada kegiatan-kegiatan seperti ya kita ada evaluasi. Evaluasi ini kan mengevaluasi kegiatan kemarin ya, tahapan-tahapan kemarin itu kita evaluasi karena ini berkaitan, salah satunya adalah kegiatan kita selain evaluasi adalah mempersiapkan untuk pemilu maupun pemilihan berikutnya. Salah satunya adalah seperti itu. Jadi rangkaiannya ada evaluasi setiap tahapan. Nah, itu dari hasil evaluasi kita bawa untuk kemudian kita nyiapkan perencanaan untuk
pemilihan berikutnya. Betul. Semua kalau untuk pemilu yang jelas pemilu 2024. Nah, di hasil evaluasi di pemilu kemarin itu apa? Mungkin salah satunya tahapannya kalau di saya adalah cool ya. Nah, salah satunya logistik. Nah, dari sekian banyaknya logistik ataupun bermacam-macam jenis logistiknya itu yang kemudian apa sih yang ketika kemarin kita siapkan sampai packing, sampai distribusi. Nah, itu bagaimana kemarin? Apakah masih ada yang kurang-kurang di mana gitu ya? Atau kalau sudah baik perlu nggak peningkatan? Nah, itu kan hasil dari evaluasi untuk kemudian persiapannya seperti itu. Ataupun mungkin pada waktu pelaksanaan pada waktu pelaksanaannya baik itu di badan ad hoc-nya dan sebagainya, ataupun pada waktu rekapitulasi. Banyak hal ya yang jelas itu yang kita lakukan pada waktu non tahapan. Selain itu, nah ini yang tidak kalah penting, ini adalah data pemilih. Ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kan kita tahu yang namanya data penduduk ini kan dinamis selalu sekali, berubah, selalu berubah. Ada yang meninggal, ada yang pindah, baik pindah keluar daerah maupun yang masuk ke Kabupaten Pekalongan ya. Kemudian pemilih baru, pemilih pemula, betul. Yang kan setiap hari kan pasti dari tahun ke tahun kan ada yang hari ini ulang tahun. Ini setiap bulannya kita mutakhirkan dan setiap 3 bulan sekali kita plenokan. Jadi dari situ walaupun belum ada penetapan DPT kan nanti pada waktu ada pelaksanaan. Tapi dari sekarang dipersiapkan. Jadi ketika ada perubahan-perubahan itu, nah ini kan sudah langsung masuk. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan tahapan ataupun coklit mulai kan biasanya di awal dari coklit itu, ini data sudah lebih siap, valid, betul, lebih valid, mutakhir, kan, terbarukan. Karena ya itu selain tadi ada yang pemilih pemula, ada juga kan yang ganti status, kan TNI Polri yang tadinya aktif ternyata pensiun. Ini kan jadi pemilih pemula yang tidak muda lagi ya. Pemilih pemula kan, karena siapa tahu pada waktu dia usianya 17 sudah masuk pendidikan militer, kepolisian itu kan, jadi kan udah langsung belum pernah nyoblos ya Bu. Jadi ketika pensiun ini langsung kita dapat data, kita mutakhirkan. Itu salah satunya. Terus ada lagi yang namanya pendidikan pemilih ataupun pendidikan demokrasi. Ini yang tidak pernah berhenti gitu ya, tidak pernah berhenti. Ini sepanjang masa dilaksanakan karena memang dari pendidikan pemilih inilah yang kemudian menyiapkan untuk nanti pada waktu pemilu berikutnya ataupun pemilihan berikutnya. Dan untuk pendidikan pemilih ini Mbak Yanti tidak hanya nyasar yang usianya sudah 17 tahun, tapi kita persiapkan karena yang sekarang ini mungkin jauh dari usia 17 tahun, nanti di tahun 2029 maupun di tahun 2031 ini kan mereka 17 tahun. Nah, makanya kita untuk pendidikan pemilih ini dari pemilih baik itu mungkin dari siswa SMP juga Bu sudah mulai dari saat ini pada waktu non tahapan ini kita juga melaksanakan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah sampai tingkat SMP. Kalau perlu sih sampai SD, cuman salah satunya itu. Jadi ada pendidikan pemilih baik itu untuk pemilih maupun yang sudah pemilih pemula, baik itu mungkin di tingkatan SMA dan sederajat, kampus, terus pondok pesantren dan sebagainya gitu ya. Itu tadi berarti sudah ada evaluasi, persiapan untuk berikutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian ada pendidikan pemilih. Selain itu kita biasa pekerjaan rutin kantor. Itu kegiatan-kegiatan yang KPU Kabupaten Pekalongan lakukan pada waktu non tahapan. Seperti itu. Terus persiapannya Bu untuk pemilu yang akan datang Bu? Untuk persiapannya yang jelas tadi kemudian dari pengalaman kita evaluasi hasil evaluasi itu kita mungkin lebih menyiapkan lagi kemudian distribusi kita punya 4 kecamatan di atas ini kan kemarin bisa alhamdulillah sukses lah ya, walaupun
kemarin baik pemilu maupun pemilihan kan dilaksanakan di musim penghujan, betul. Dan ini kemudian kita siapkan kendaraan yang memang benar-benar layak dan memang baik gitu ya, karena memang di daerah atas ini kan rawan longsor, betul. Pada waktu hujan rawan longsor. Jadi kita memastikan logistik kita itu aman ya. Kita pakai kendaraannya tertutup, box tertutup, terus kemudian mesinnya layak. Jadi ini persiapan-persiapan seperti itu. Jadi nanti kita juga bisa, kan pengalaman kemarin ini kita ketika dari awal rigid nih nanyain ke pihak ketiga yang untuk penyediaan kendaraan ini, bahwa mereka ini layak, kemudian diuji emisi ke dinas perhubungan seperti itu dan sebagainya. Dari persiapan-persiapan itu yang kemudian yang salah satunya ya, terus kayak kemudian ya tempat-tempat TPS seperti itu. Jadi kan kemarin ada mungkin ya karena Kabupaten Pekalongan dari pegunungan sampai pesisir. Betul. Kemarin pelaksanaannya pada musim penghujan. Ini kan kemudian kita lebih persiapannya mana sih daerah-daerah rawan yang mungkin baik rawan kalau di atas rawan longsor, di bawah rawan banjir seperti itu harus sudah diperhitungkan lebih matang lagi, ataupun mungkin prediksi-prediksi alam yang lainnya, karena kemarin kita juga angin ya Bu, kemarin ya Bu. Betul, salah satunya kan. Nah, ini ketika memang cuacanya seperti itu. Harapannya semoga saja nanti di pemilu berikutnya bukan di musim penghujan. Jadi itu relatif lebih aman lah ya. Baik itu dari banjir. Antisipasi ya, Bu. Betul. Tapi yang jelas persiapannya untuk berikutnya pemilu maupun pemilihan kita sudah tahu lah, kalau mungkin tetap di musim penghujan kita sudah harus antisipasi. Iya, mitigasi dari sekarang nih teman-teman ad hoc itu harus mitigasi dari sekarang. Mana-mana sih nanti TPS yang bisa digunakan dan benar-benar aman. Dengan segala mungkin kriteria ketentuannya, mungkin mendekatkan pemilih dan sebagainya, seperti itu. Terus yang nggak kalah penting, ini berkaitan dengan tingkat partisipasi Mbak Yanti. Alhamdulillah sih ya, kemarin baik pemilu maupun pemilihan tingkat partisipasi kita lumayan tinggi. Ya, nah ini kan kita harus tingkatkan lagi. Apa sih yang kemudian bisa membuat pemilih ini mau datang? Nah, ini kan kemarin sudah ada inovasi yang menarik itu ya. Iya betul. Itu mereka maulah datang untuk ke TPS seperti itu. Ini kemudian kita harus persiapkan itu juga, hal-hal yang untuk meningkatkan, salah satunya ya dengan sekarang ini sosialisasi atau pendidikan pemilih. Menyadarkan kepada orang-orang bahwa penting walaupun satu suara gitu kan, untuk kemudian ini menentukan nasib bangsa. Iya. Menarik sekali Bu. Jadi meskipun tahapan pemilu telah berakhir, KPU tetap aktif dan produktif ya Bu? Iya. Nah ini salah satunya Mbak, podcast kita ini adalah salah satu bentuk pendidikan pemilih. Ya, kita tunjukkan bahwa kita ini kemudian melaksanakan pendidikan pemilih dengan beberapa metode. Salah satunya podcast kali ini. Medsos ya Bu? Iya. Kalau bicara tentang refleksi Bu, bagaimana pandangan Ibu terhadap pelaksanaan pemilu terakhir di Kabupaten Pekalongan? Ya, kalau refleksi untuk pemilu ya maupun pemilihan kemarin, ya kalau saya ucapkan alhamdulillah Mbak, bisa dibilang pemilu dan pemilihan kemarin kita bisa melaksanakan dengan lancar. Sukses ya Bu? Sukses tanpa ekses ya. Alhamdulillah tidak ada PSU, tidak ada gugatan, semua menerima hasil dengan baik. Kemudian kita juga bisa melaksanakan tahapan sesuai dengan waktunya dan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, lancar semuanya seperti itu. Iya, daerah lain kan ada itu hari pencoblosannya ditunda kayak gitu ya Bu ya? Iya, ada itu pas pemilu tuh ada daerah lain yang ditunda karena ada bencana alam. Ya seperti itu. Terus catatan pentingnya apa Bu untuk pemilihan yang kemarin Bu? Untuk catatan pentingnya ya ini mungkin buat nantinya ya, persiapan nantinya, catatan penting bahwa kita karena sekarang eranya sudah era teknologi, era digital gitu ya. Mungkin kita harus KPU harus lebih inovatif lah ya, kreatif. Dan alhamdulillah sekarang ini kan KPU Kabupaten Pekalongan mendapatkan
pegawai-pegawai baru. Nah, yang anak-anak muda, anak-anak muda yang jiwa-jiwa muda. Iya, jiwa-jiwa muda yang biasanya kan anak-anak muda ini lebih kreatif dan mereka memang memahami teknologi. Nah, harapannya kan dengan itu nantinya ya lebih inovatif dalam hal mungkin pendidikan pemilihnya ataupun yang lainnya ataupun penyelenggaraannya sehingga lebih memudahkan. Dan juga selain itu harapannya ya KPU lebih dekat lah dengan masyarakat ya, sehingga dengan slogan KPU melayani ini kita benar-benar bisa melayani dan juga bisa dipercaya, baik itu yang kita laksanakan maupun hasil yang didapatkan itu. Oke, harapannya berarti ke depan seperti itu ya Bu ya? Yep. KPU lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya, luar biasa Ibu Lailatul Izzah. Banyak sekali informasi menarik Bu yang kita dapatkan hari ini tentang bagaimana KPU tetap aktif dan berperan penting bahkan setelah tahapan pemilu dan pemilihan ini usai ya Bu. Yep. Ya, semoga kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Pekalongan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan teman pemilih dan memperkuat kualitas demokrasi kita, Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Izzah. Sama-sama Mbak Yanti. Iya, atas waktu dan penjelasannya yang sangat penting ini. Iya. Baik teman pemilih, demikian perbincangan kita hari ini dengan tema mengenal KPU lebih dekat, kegiatan KPU pasca pemilu dan pemilihan. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Saya Yanti, undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.